Bitcoin drop sebelum FOMC. Apakah setelah FOMC kita akan ngelihat drop susulan? Dan kapan waktu yang tepat kita masuk beli lagi di market? Kita akan bahas hal itu di video ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya, di setiap akhir bulan itu kita adakan undian untuk free membership cuan kripto. Itu isinya grup analisis banyak koin sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Kebetulan di update kemarin itu ada sharing entry masuk market, dan sebentar lagi akhir bulan, pastikan teman-teman komen ya. Kalau nggak suka sama kontennya boleh dislike juga, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu friendly reminder, besok ada FOMC untuk waktu Indonesia bagian barat jam 1 pagi WIB. Ini di hari Kamis. Retail trader Asia nanti malam itu pada begadang. Setelah FOMC, yang pentingnya lagi adalah Fed Press Conference. Karena di Fed Press Conference ini ngasih gambaran tentang kebijakan yang akan datang. Uniknya di sini, saat kita ngelihat inflasi yang makin lama makin turun, market partisipan dan juga analis itu memproyeksikan The Fed akan menaikkan lagi suku bunga. Ini hampir 100% mereka setuju The Fed naikin suku bunga. Sebenarnya sih bukan setuju atau nggak setuju ya, tapi lebih ke arah kalau The Fed naikin lagi suku bunganya ya mereka nggak kaget, karena hampir seluruhnya itu memproyeksikan peluang atau probability-nya ini. Jadi seharusnya kalau The Fed naikin suku bunga ya market nggak kaget-kaget banget lah ya. Yang bikin kaget adalah kalau The Fed mempause interest rate, tapi bikin kagetnya dalam hal positif ya. Itu bisa membuat market nge-pump seketika. Makin tingginya suku bunga itu nggak bagus untuk market dan juga ekonomi. Penjelasan simpelnya tuh begini ya. Misal nih, suku bunga makin naik terus. Orang mau spending itu, apalagi yang kredit ya, itu akan memberatkan pembayaran angsurannya loh. Terlebih yang lagi cicil rumah atau kendaraan dengan bunga floating, makin lama itu makin mahal pembayarannya. Dari segi perusahaan juga sama. Perusahaan yang sedang berhutang, profitnya itu makin lama makin kegerus oleh bunga cicilan. Net profitnya itu akan makin berkurang, jadi pembagian dividennya juga makin sedikit. Itu pun kalau perusahaannya masih untung. Kalau semakin naik suku bunga, masyarakat nggak mau spending, makin mandek tuh, nggak ada barang atau jasa yang terjual. Perusahaan profitnya makin sedikit, ekonomi nggak jalan, investor jadi nggak senang, otomatis investor juga akan narik uangnya dari pasar saham. Dan kalau suku bunga acuan makin naik, itu juga otomatis menaikkan bunga deposito yang nabung. Jadi investor daripada invest di perusahaan yang lagi merugi, lebih baik narik dananya dan masukkan ke deposito atau surat utang negara. Itu jauh lebih untung, sekaligus dijamin sama pemerintah. Walaupun nyatanya nggak seluruh uang kita itu dijaminkan. Jadi bagi yang masih bingung kenapa naik suku bunga market itu biasanya turun, ya karena hal itu ya. Like dan subscribe kalau dapat pengetahuan baru. Lanjut nih. Jerome Powell di private interview itu bilang, The Fed itu cenderung untuk mengikuti ekspektasi pasar. Videonya itu pernah saya share di grup private Cuan Kripto. Tiap saya coba share di public itu selalu di take down. Padahal seharusnya kan kita udah ngeliat nih, inflasinya makin lama makin turun. Harusnya ya, kalau dilogikakan simpel itu, setidaknya The Fed ngasih napas dulu nih buat ekonomi berkembang. Di bulan Maret aja naiknya suku bunga itu bisa membuat banyak bank berguguran. Karena kebijakan The Fed sendiri itu menyatakan hampir 90% aset bank konvensional harus holding surat berharga negara. Setahun belakangan bunga The Fed itu kan 2,5% tuh. Artinya retail bank itu kan cuma dikasih bunga 2,5%-an tuh dari pemerintahnya sana. Sedangkan kalau kita beli sekarang itu dikasih bunga 5,25%. Apalagi besok nih yang akan digadang-gadang mau naik jadi 5,5. Makanya itu banyak nasabah yang narik uangnya dari retail bank, lalu karena retail bank itu nggak memiliki liquidity yang cukup, terjadilah bank run. Tapi karena adanya kebijakan baru lagi setelah 3 bank yang tumbang di bulan Maret kemarin ya, nasabahnya itu kan bisa ditanggung sama pemerintah. Mungkin karena itu jadi The Fed nggak akan ragu-ragu kalau ada kenaikan suku bunga lagi. Di bulan Maret kemarin kan suku bunga 4,75 nih. Kita kalau ngelihat FOMC pada bulan Maret tersebut, dijelaskan several Fed official mempertimbangkan rate pause di bulan Maret. Tapi nyatanya di bulan Maret itu The Fed naikin lagi suku bunganya tuh. Jadi kita nggak bisa berharap banyak di FOMC besok, karena hampir seluruh market partisipan itu udah memproyeksikan dan nggak kaget kalau The Fed menaikkan suku bunga lagi. Di sini nggak tertulis kemungkinan The Fed menghentikan sementara ya. Di meeting sebelumnya dijelaskan Jerome Powell itu akan mengambil keputusan mendekati hari H FOMC berlangsung. Tapi misalkan kalau terjadi ya, kita hanya berandai-andai ini, The Fed mempause kenaikan suku bunga, itu bisa membuat market bisa naik gila-gilaan.
Jadi naikin suku bunganya itu di bulan September aja. Karena secara seasonality di bulan September itu market memang terkoreksi. Ini data dari tahun 1964 sampai tahun 2015. Rata-rata secara historikal itu di bulan Juli ada kenaikan. Kalau kita ngeliat secara stock market sih itu memang kita ngeliat stock market itu lagi rally loh menuju all time high. Ini hanya tinggal sekitar 5%-an lagi menuju all time high-nya. Bitcoin masih ketinggalan nih. Tapi kalau kita perbandingkan dari awal tahun aja kenaikannya kripto dan juga stock market itu, kripto lebih unggul. Walaupun stock market lagi outperform Bitcoin, tapi kalau secara persentase itu kenaikan Bitcoin sampai pertanggal sekarang jauh lebih tinggi. Jadi tentang kenaikan suku bunga seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke technical analysis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lanjut. Kita akhirnya ngeliat koreksi di Bitcoin nih. Dari beberapa video sebelumnya saya udah ngejelasin tentang bearish divergence. Dari update terakhir pun sooner or later kita akan ngeliat adanya koreksi di Bitcoin. Sekarang ini baru pergerakan kecilnya aja nih. Di update grup member cuan kripto saya juga ngejelasin potensial Bitcoin breakdown itu sebentar lagi. Ini video untuk private member kita putar sebentar. Bitcoin sekarang memang masih zona support tapi kurang meyakinkan nih. Tanda price action sekarang itu mengindikasikan untuk masuk dengan posisi jual atau short. Kalau di spot market itu token bear ya dulu. Untuk nah itu ya, dan bearish divergence yang terjadi di Bitcoin akhirnya mulai aktif. Sebenarnya yang pengen kita lihat itu bearish divergence yang terjadi seperti di bulan Maret. Ada divergence tapi nggak pump lagi marketnya. Memang sometimes market itu nggak bergerak sesuai yang kita inginkan. Kalau hanya keinginan ya semua orang juga ingin, tapi kadang kenyataan berkehendak lain. Untuk saat ini Bitcoin itu masih dibilang berada di zona yang kosong nih. Daily time frame ini nggak terlalu banyak pergerakan price action di bawah sini ya. Baru kelihatan ada support itu di range 28.500. Masih sekitar 2-3%-an lagi ke area support terdekatnya. Di time frame yang lebih kecil 4 jam misalnya atau bahkan 1 jam nih. Drop kemarin itu memang sampai membuat momentum oversold banget. Dan tiap memasuki oversold rata-rata itu ngasih reaksi pantulan. Di sini oversold ada kenaikan sedikit, di sini oversold ada kenaikan, dan kemarin oversold juga ada kenaikan nih. Cuman rata-rata kenaikan yang kita lihat di sini itu hanya terbatas ya. Kita bahkan masih belum ngehit area support yang berarti di 28.500. Bagusnya mendekati area support tersebut, momentum indikator lagi oversold banget nih. Dari area tersebut secara historikal itu ada reaksi dari buyer masuk. Kita ngeliat sekarang reaksi dari buyer itu masih terbatas dan masih sedikit banget nih. Diharapkan kenaikan suku bunga besok itu bisa menarik sedikit lagi Bitcoin ke area support yang cukup besar, mulai dari 28.500 ini. Kisaran range tersebut ya. Harga saat ini memang terdapat support, dan supportnya itu adalah support dinamis yang bergerak mengikuti harga. Namanya adalah moving average. Kalau kita munculkan moving average 50, Bitcoin itu ngehit area moving average tersebut. Tapi yang lebih besarnya itu ada di moving average 200. Pada saat ini di range 26.300. Ini yang sangat berarti banget buat Bitcoin. Kita pernah ngeliat Bitcoin itu ada pump besar di tanggal 11 Maret ya. Saat Bitcoin ngehit 200 daily moving average-nya. Jadi saat harganya mulai stabil dan moving average-nya itu ngikutin naik ke atas, probability terbesarnya adalah itu adalah kesempatan terakhir kita untuk akumulasi sebelum pump yang lebih besar lagi ke atas. Nggak bisa dipungkiri loh teman-teman, mau berdebat apapun, fakta yang ada di depan kita itu ngelihat nih ya, dari awal tahun market clear uptrend. Kalau kita ngeliat segini aja itu bisa dikatakan bull run. Tapi kalau buat saya, ini masih awalnya bull run loh. Jadi setiap adanya koreksi di market bagi saya itu untuk akumulasikan ulang. Dan kalau kita tarik tren naiknya nih ya, dari awal tahun itu trendline ini selalu menahan Bitcoin drop, dan secara possibility kedepannya ini akan menahan lagi Bitcoin. Terlebih sekarang momentum indikator udah masuk netral menuju oversold, ada dorongan turun lagi, itu merupakan kesempatan buat saya untuk tambah muatan sebelum terjadi bull run yang sesungguhnya. Buat orang-orang yang bilang Bitcoin akan ke 15.000, 10.000 atau 8.000 itu bagi saya cuma orang-orang yang sakit hati. Mereka nggak bisa terima fakta di depan kita itu trennya lagi naik. Secara makroekonomi aja inflasi ini makin turun. Saat inflasinya turun mendekati target The Fed 2%, otomatis The Fed itu juga akan mulai pivot atau mulai menurunkan suku bunga lagi. Makin turun suku bunga itu makin bagus buat market dong ya.
Semenjak Bitcoin lewat dari 18.000 itu saya bullish banget loh. Tiap adanya koreksi, saya akumulasi untuk masuk. Teman-teman member grup cuan kripto tuh yang tahu saya share posisi masuk Bitcoin, koin lain juga, dan udah nikmatin profitnya. Jadi kalau besok market ngerespon yang negatif dengan naik lagi suku bunga, bagi saya kesempatan untuk serok masuk market lagi. Ini bukan financial advice, teman-teman analisis sendiri aja. View saya akan berubah kalau market ngasih kita bukti yang jelas. Bukti market belum bottom itu ketika Bitcoin drop lagi di bawah 25.000. Lebih tepatnya itu 24.500. Atau take out membuat lower low dari terendah di bulan Juni ini. Simpelnya begitu ya. Untuk saat ini kita ngelihat fakta yang ada di depan mata kita aja. Trader itu pantang yang namanya ngelawan tren. Yang saya maksudkan di sini adalah tren dari technical analysis ya. Bukan tren news atau tren yang dibicarakan banyak orang. Karena itu merupakan dua hal yang berbeda. Expect ada pergerakan turun lagi sekitar 2-5%-an. 2% itu sampai ke support terdekatnya di 28.500. Sampai ke trend line itu sekitar 5%-an lah ya. Drop ke area 27.500 itu merupakan fair value-nya bagi para investor yang telat ketinggalan atau telat masuk di pump bulan Juni lalu ini. Seharusnya besok market nggak terlalu respon negatif banget ya karena sudah memproyeksikan ada kenaikan suku bunga. Saya juga udah menyiapkan beberapa entry untuk Bitcoin dan juga koin lain, tapi itu saya share di grup. Ini tanggal 25 Juli kemarin. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus saya juga sharing kapan saya masuk marketnya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman yang bisa diselamatkan atau bahkan cuan dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar bisa aku dapat gratis. Tiap akhir bulan kita adakan undian untuk 2 orang pemenang free membership cuan kripto. Ini udah akhir bulan nih, sebentar lagi kita adakan undian. Caranya simple. Teman-teman tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Nanti saya akan undi video random dan komen random menggunakan YouTube Comment Picker. Tapi buat teman-teman yang nggak mau nunggu sampai akhir bulan nanti, caranya teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam cuan kripto, cuan terus.